pembelajaran kita, seperti biasa kita menyerahkan diri dulu kepada Yang Kuasa, kepada Tuhan, supaya hari ini berjalan dengan baik dan proses juga pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa-siswa semua bisa menyerapnya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Esther. Baik, iya. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi hati yang gembira. Tiga ya. Hati yang gembira adalah orang seperti orang hati yang senang, tapi semangatnya dapat berikan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Teman-teman, mari kita bersatu lalu. Bapa yang baik yang berkata dalam kerajaan surga, saat ini kami memulakan aktivitas proses mengajar pada hari ini. Berikan kami kesehatan doa, Tuhan, berikan kami kecintaan. Terlebih juga kepada Bapak Ibu guru kami yang mengajari kami, Tuhan. Dan berikanlah mereka kesehatan panjang umur. Ya Tuhan, hanya ini doa kami yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kata si Esther tadi di lagu kita adalah hati yang gembira. Berarti harus gembira. Untuk kakak Kim harus gembira, semangat. Jangan seperti orang yang lagi yang masih belum sarapan atau belum sarapan tadi pagi ya. Pasti ada yang sudah, ada juga yang belum. Maka dari itu nanti kalau istirahat main-main, jangan lupa sarapan. Baik, Ibu absen, dengarkan Amalia baik-baik. Afdal Gial, Alex Adelion Gial, Andi Gial, Andreas Bulele, Melvan Adinata Halawa, Sepdiana Halawa, Linda Hulu, Grace Halawa, Esther Laia, Nike Zegua, Hano, Esnir Halawa, Josekman Halawa, Catherine Diawa, Yanis Madu, Ilvan Gule, Hengki Gule, Imel Duru, Rinto Halawa, Stefania Duru, Aldo Halawa, Fekirian Laya, Irma Giawa, dan Mai Darman Bulele. Baik. Ada 3 orang yang absen ya kan? Kenapa absen ini? Sakit atau ada alasan yang lain ya kan? Semoga mereka sehat dan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Cepat. Pagi itu tidak boleh tidak semangat. Ini baru jam 7:30 harus semangat pagi ya kan? Pembelajaran kita hari ini adalah IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran kita lanjutkan yang sebelumnya. Materi kita yaitu gaya di sekitar kita. Dengan pengaruh gaya terhadap benda. Gaya di sekitar kita. Gaya di sekitar kita, tanpa kita sadari, kita sebagai makhluk hidup sering melakukan yang namanya gaya. Nah, gaya ini apa Ibu? Gaya ini bukan berarti fashionmu, bajumu, model bajumu, bukan. Tetapi kebiasaan yang kita laksanakan setiap harinya. Ini tanpa kita sadari sebenarnya. Artinya, jangan nanti kata Ibu tadi gaya pembelajaran kita. Gaya, iya gaya memang. Tapi bukan gaya, Ibu dengarkan, bukan gaya fashionmu atau bedakmu bagi wanita. Kalau laki-laki
pakai pomade untuk meluruskan rambutnya, bukan. Tetapi gaya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya? Salah satunya gaya yang sering kita lakukan adalah kalau kita sadari ya. Coba lihat, ibu ini sedang berjalan kan? Iya kan? Sedang berjalan? Ibu pakai sepatu, iya kan? Yang ibu lakukan saat itu adalah gaya gesek. Ketika kita berjalan, otomatis yang kita pertahankan adalah supaya kita jangan sampai jatuh. Jangan sampai terpeleset atau tergelincir. Nah, ada lagi yang sering dilakukan di kelas ini. Di kelas dulu sering ini. Gaya dorong. Nah, sering itu mulai dari meja. Meja ini sering kita dorong kan? Kenapa kita dorong? Lakukan gaya, maka meja ini tidak ketika kamu mengangkat beban, misalnya kamu ambil tasmu, atau kamu angkat galon, atau kamu angkat jerigen atau apa di rumah, kamu melakukan gaya otot di situ. Kalau kamu tidak melakukan, ketika kita mengambil beban di bawah, otomatis badan kita ini membungkuk, iya kan? Benar tidak? Atau kamu lagi mengambil begini gaya, tidak mungkin kan? Pasti kamu membungkuk. Itu salah satu gaya otot. Tanpa kita sadari bahwa bagaimana gaya ini. Padahal sebenarnya sering kita lakukan. Ada lagi gaya gravitasi. Tahu gaya gravitasi? Ada pohon kue ini, iya kan? Berbuah, iya. Berbuah dan sampai pada masanya dia matang atau masak. Apa yang terjadi pada kue ini yang masak? Bukan jatuh. Itu adalah gaya gravitasi. Termasuk juga di sekitar kita terjadi itu kan? Tapi bukan berarti karena yang kita tahu adalah jatuh kue ini kita kupas kita makan. Padahal sebelum terjadi itu ada gaya dulu yang terjadi, yaitu kue itu akan jatuh. Bukan hanya juga kue, dedaunan juga, buah pohon kelapa juga. Itu termasuk gaya gravitasi. Nah, untuk lebih memperdalam, kita menonton video ini beberapa menit dulu. Oke? Oke? Kita akan belajar bab 3, gaya di sekitar kita, topik A dengan materi pengaruh gaya terhadap benda, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 4 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Yuk, kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Tahukah kalian, ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain.
Yuk kita bantu Aga dan Dara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yang pertama pengertian gaya dan pengaruhnya, yang kedua gaya otot, dan yang ketiga gaya gesek. Kita mulai yang pertama, pengertian gaya dan pengaruhnya. Pengertian gaya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Perhatikan gambar di samping. Kedua anak tersebut mempraktekkan contoh dari gaya yang berupa tarikan dan dorongan. Pengaruh atau sifat-sifat gaya terhadap benda, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama, gaya dapat mengubah gerak benda. Dan yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya, gaya dapat mengubah gerak benda terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Mari kita pelajari satu demi satu. Yang kedua, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Misalnya, orang yang sedang mendorong mobil menggunakan gaya otot. Lalu, bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Yang pertama, dengan mengangkat kontainer. Ternyata, mengangkat kontainernya terasa berat dan tidak dapat berpindah. Sedangkan yang kedua, dengan mendorong dan menarik kontainer, di mana kontainernya akan terasa lebih ringan dan dapat berpindah tempat. Selanjutnya, Aga dan Dara sedang menunjukkan sebuah gaya, yaitu yang berupa mengangkat, menarik, atau mendorong benda. Gaya yang mereka tunjukkan adalah gaya otot, di mana gaya otot dapat mempengaruhi gerak benda, yaitu kontainer. Tahukah kalian bahwa gerak adalah berpindahnya letak atau posisi suatu benda karena memperoleh gaya? Mari kita pelajari pengaruh gaya otot terhadap benda. Yang pertama, gaya otot dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Misalnya, ketika kita sedang mendorong troli. Yang kedua, gaya otot dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Misalnya saat kita menangkap bola yang bergerak. Selanjutnya, dengarkan kan? Sudah? Dari video yang sudah kalian dengar, yang sudah kita lihat, apa yang salah satu yang sudah melekat sudah ditangkap? Apa? Selesai. Pengertian dulu pengaruh gaya terhadap benda berarti apa? Pengaruh gaya terhadap benda berarti gaya dapat mengubah keadaan diam benda menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda adalah kita simpulkan dari yang bergerak menjadi diam. Ada juga yang dari diam menjadi bergerak. Itu penjelasannya tadi. Ya kan, seperti yang dijelaskan dari awal tadi. Nah, contoh benda yang bergerak dari diam menjadi bergerak apa? Meja awalnya diam, benar tidak? Benar. Ketika kita melakukan salah satu gaya yang gaya bola, apa yang terjadi pada meja? Bergerak, ya kan? Nah, yang bermain bola, teman anak-anak kan pasti sering bermain bola, ya kan? Ketika kamu menendang bola, yang terjadi pada bola itu adalah melambung. Lalu tiba-tiba ditangkap. Apa yang terjadi pada bola? Dia
Tugasnya 1. Tuliskan benda apa saja yang kamu ketahui. Tuliskan apa saja benda yang kamu ketahui yang bergerak menjadi diam. Itu dia. Dari yang bergerak menjadi yang bergerak menjadi diam. Nah, tugas ini nanti diserahkan di pertemuan berikutnya. Kerjakan tugas dengan tepat waktu. Sebelum minggu menutup, mari kita dulu bertepuk semangat.